Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, atau Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Data yang masuk ke kami ada dengan Bapak David dari GKI Beringin, Semarang. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Kami menunggu kehadiran di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih. Yang lain, mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut akan kami sampaikan beberapa pokok dalam minggu ini, pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, untuk pengkhotbah hari ini, yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini, Minggu 5 Februari 2023, di kebaktian umum 1 dan umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 yang akan datang, dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat membuka pendaftaran pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus di rumah-rumah bagi jemaat yang sudah usur. Jemaat dapat mendaftarkan diri di kantor gereja pada jam kerja. Yang ketiga, pendaftaran peserta kelompok kecil. Majelis Jemaat GKI Blora kembali membuka kesempatan kepada Bapak atau Ibu atau saudara-saudari yang ingin dan rindu bergabung dalam kelompok-kelompok kecil dengan mendaftarkan diri melalui PKG atau pelayan kantor gereja. Saudara Heri bisa dihubungi di 085866600112 atau Saudari Vena 085158855204 atau bisa langsung ke kantor gereja di nomor telepon 0296531348. Paling lambat pada tanggal 19 Februari 2023 dan kelompok kecil ini akan dimulai pada 2 Maret 2023. Dimohon keikutsertaan jemaat dan simpatisan serta mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai dan bertempat di ruang rapat atas Gedung Serbaguna lantai 2. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kelima, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 2 Februari 2023, seorang anggota jemaat GKI Blora, nama Bapak Yohanes Triyono JP, dalam usia 50 tahun, tanggal lahir pada 7 April 1972, dan beralamat di Jalan Gunung Lawu 2, RT 5 RW 2, Tegal Gunung. Kebaktian pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 3 Februari pada pukul 10 pagi dan dimakamkan di pemakaman Jelubang. Dimohon jemaat mendukung dalam doa agar keluarga diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Yang keenam, pencalonan penatua. Dalam rangka melaksanakan tugas penggembalaan dan pembangunan jemaat GKI Blora, maka Majelis Jemaat GKI Blora dalam persidangannya tanggal 21 Januari 2023 memutuskan untuk menambah jumlah anggota penatua. Oleh karena itu, jemaat diberi kesempatan untuk mengusulkan anggota jemaat GKI Blora untuk menjadi penatua sesuai dengan tata laksana GKI bab 20 pasal 83. Tata cara penyampaian usulan dapat dilihat di dalam warta jemaat sampai dengan akhir Februari 2023 dalam amplop tertutup. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan
di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Marilah bersama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dalam bakti kita. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan KJ 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengkuduskan kebaktian kita pada hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, dalam bacaan kita, Yesaya 58 ayat 1-9 digambarkan betapa jeniusnya Israel memoles ibadahnya sedemikian rupa hingga tampak sangat religius. Tujuannya supaya Tuhan dapat tertipu dan akhirnya memberkati mereka. Tetapi, tertipukah Tuhan? Engkau tahu
Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dan nyanyian kita tadi mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak mungkin tertipu. Ia sungguh mengenal kita. Karena itu, mari tanggalkan kepalsuan dan kenakan ibadah yang murni. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa dan mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Kristus, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 menjadi berita anugerah bagi kita. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
jadilah seluruh dunia. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang dengan segala kerinduan kami. Tuhan yang mengenal kami tahu akan motivasi kami yang sesungguhnya. Maka biarlah ketika kami boleh semakin terbuka kepada Tuhan, kami boleh mendengar Tuhan yang selalu berbicara kepada kami. Dan ketika kami bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab, kami bukan hanya saja memasukkan segala pengetahuan tentang Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami boleh dituntun dalam kuasa Roh Kudus Tuhan untuk semakin mengerti akan maksud kehadiran kami di dalam dunia ini, untuk mewarnai dunia yang Tuhan jadikan. Maka biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami, seluruh hamba-hamba Tuhan, dalam pelayanan firman saat ini, untuk boleh mengerti dan juga mengambil satu makna yang baik untuk kami pegang dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah bersedia menjadi firman yang hidup bagi kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari leksionari pada hari ini, yaitu Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang
yang terus membaca, mendengarkan, memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Selamat datang bagi yang baru pertama berbakti bersama-sama dengan kami di GKI Blora. Selamat bersekutu dan berbakti bersama-sama dengan umat yang ada di GKI Blora untuk terus menunjukkan bakti kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup yang berdampak. Pada dasarnya setiap orang sudah dikaruniai potensi dari Tuhan untuk memberi rasa, untuk memberi pengaruh, untuk memberi dampak yang baik bagi kehidupan. Yakinkah Bapak Ibu akan penyataan ini? Jadi sudah dari sananya, sudah pada prinsipnya, sudah pada intinya, sudah pada dasarnya bahwa Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya, kita semua itu sudah dikaruniai potensi untuk bisa memberi rasa dalam tanda petik gitu ya, memberi pengaruh, bahkan memberi dampak yang baik dalam kehidupan. Yakinkah Bapak Ibu dengan penyataan ini? Halo, di luar mendung, di dalam adem gitu ya. Cuaca sangat mendukung sekali untuk kembali teringat pada Pulau Kapuk yang indah. Tapi tolong jangan fokus ke sana. Yakin Bapak Ibu bahwa Anda dan saya, kita semua sudah punya potensi untuk bisa memberi rasa, untuk bisa memberi pengaruh, untuk bisa memberi dampak yang baik dalam kehidupan. Namun seringkali ketika kita tahu bahwa kita itu punya potensi gitu ya, kita punya kemampuan, kita bisa berpengaruh atau bahkan bisa meninggalkan kesan, memberi rasa, kita bisa berdampak pada orang di sekitar, kita juga sebetulnya tahu bahwa ketika kita melakukan itu kita berhadapan dengan yang namanya resiko. Dan seringkali ketika kita tahu bahwa kita berhadapan dengan resiko, kita lebih memilih untuk balik kanan maju jalan, alias menghindar dari resiko. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan pasti ada resikonya. Bahkan ketika kita memilih 1-2 hal pun sebetulnya kita bukan memilih untuk tidak berhadapan dengan resiko. Tapi kita memilih resiko yang paling kecil yang bisa kita hadapi. Saya yakin Bapak Ibu setuju untuk hal ini. Sebetulnya banyak pilihan tapi kita pilih yang sesuatu atau tantangannya kecil. Bukan kita memilih untuk lari dari resiko. Nah, ketika kita membaca bacaan Injil pada hari ini, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20 tadi, gitu ya. Fokus bacaan kita pada hari ini berfokus pada Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ini satu teks yang sudah sangat familiar dengan kita. Di mana kalau kita tidak membaca sekalipun, walaupun dikatakan Matius 5 ayat 13 sampai 16 bunyinya apa? Kira-kira judulnya apa ya waktu itu LAI kasih? Garam dan terang dunia. Oh, di sana sudah pasti dituliskan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Satu teks yang sudah sangat familiar dengan kita.
Tetapi saking familiarnya kita seringkali hanya membaca sampai pada statement-statement yang muncul dalam bagian itu. Kamu adalah garam dunia, jadi kalau garam itu jadi tawar, maka garam itu nggak ada lagi gunanya. Kamu adalah terang dunia, maka kalau kamu sudah yakin kamu terang gitu ya, kamu harus menyala di atas kaki Dian, bukan justru ditutupin dengan gantang. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau mau kita lihat dalam susunan teks, di mana sebelum diberikan poin pasal atau poin ayat-ayat berangka atau dikategorikan dengan judul-judul tertentu, bagian garam dunia dan terang dunia ini sangat menarik untuk diamati. Kenapa? Karena dia ditulis di antara dua situasi yang memang jauh dari bayangan, tapi itu menegaskan konsep kita bahwa hidup yang berdampak pasti akan berhadapan dengan resiko, dengan tantangan. Bagiannya bagaimana? Di ayat yang sebelumnya, walaupun di sana judulnya itu ucapan bahagia gitu ya, tapi kalau dicermati ayat 13 sampai 16, Bapak Ibu silakan buka kembali Alkitabnya, pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Ayat 10 sampai dengan 12. Di sana akan menemukan satu kondisi yang menjadi konteks setelah Yesus menyampaikan banyak ucapan bahagia dan ditutup dengan ucapan bahagia dalam konteks ayat 10 dan 11 dan 12. Kemudian Yesus menjelaskan tentang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sudah dibaca ayat 10, 11, 12. Maka di sana kita akan menemukan satu kata yang terus-menerus diulang. Ada? Ketemu katanya? Apa? Apa? Di ayat 10 ada, di ayat 11 ada, di ayat 12 juga ada. Dianiaya. Menarik ya, ketika kita membaca dari utuh nih konsepnya gitu ya, kita baca dulu nih tanpa memisahkan bagian atas dan bawahnya tadi gitu ya. Matius 15 ayat 13 sampai dengan 16 yang bicara tentang situasi yang menjelaskan kepada orang waktu itu dan kita pembacanya sekarang sebagai garam dunia dan terang dunia. Situasi yang muncul sebelumnya adalah situasi yang bicara soal penganiayaan. Situasi yang sedang dipikirkan pada waktu itu bukan situasi yang mudah dan nyaman. Dengan kata lain, ketika kita mengingat gambaran kita, status kita pada situasi garam dunia, terang dunia, dan kita adalah garam dunia dan terang dunia, maka kita sudah diajak untuk masuk pada pemahaman ketika kita menerima status itu, ketika identitas itu melekat pada kita, ketika Tuhan sudah kasih identitas itu, maka kita bukan hanya bicara soal zona nyaman, tapi kita bicara bahwa ada situasi yang penuh dengan resiko yang menanti. Ada situasi yang penuh dengan resiko yang menanti. Yang kedua, pelekatan identitas ini juga dituliskan sesudahnya gitu ya, sesudahnya Yesus bicara tentang legalisme orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tadi ayat 17 sampai dengan ayat 20 itu bicara soal hidup keagamaan. Atau kita bisa bicarakan dalam konteks kesalehan gitu ya. Karena pada waktu itu dikatakan bagaimana panggilan menjadi sebuah atau panggilan yang melekat ketika dikatakan kita sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, itu juga diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali kata-katanya melebihi, melampaui
legalisme dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan itu menyiratkan kepada para pembacanya sekarang dan pada waktu itu untuk memahami bahwa kehidupan kita yang kita jalani itu akan terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Dalam hal ini akan dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau bicara soal kelegalan dan keformalan, jelas mereka jagonya. Tapi Yesus di sini menerapkan standar. Ketika kamu sudah ditunjuk oleh Yesus sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, kamu bukan lagi diminta punya standar seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kamu diminta untuk melampaui itu. Saudara dan saya diminta untuk melampaui itu. Kenapa? Ya karena orang Farisi dan ahli Taurat hanya menjalankan ritualisme ibadah. Apa itu ritualisme ibadah? Ya kalau memang saatnya mereka ke bait Allah, mereka ke bait Allah. Kalau saatnya mereka harus mempersiapkan diri untuk ibadah, mereka akan menyucikan diri untuk ibadah. Saudara ingat kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Ketika ada Lewi lewat, ketika ada imam lewat, banyak penafsir mengatakan mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan ibadah. Kalau menyentuh seseorang yang terluka, terkena darah, mereka akan menjadi najis. Mereka melupakan nilai kasih yang seharusnya itu muncul dari Allah menciptakan dunia ini dengan kasih karunia-Nya. Mereka hanya menjalankan segala sesuatu sebatas formalitas. Ya kalau zaman sekarang mungkin formalitasnya adalah karena agama saya Kristen, KTP saya Kristen, berarti orang Kristen itu tempat ibadahnya gereja dan hari Minggu, maka saya hari Minggu ke gereja untuk beribadah. Lepas daripada itu ya balik lagi gitu ya. Kembali ke situasinya. Hanya sebatas formalitas, hanya sebatas ya yang penting itu. Atau bahkan karena saya adalah pelayan kebaktian Minggu masuk dalam komisi kebaktian dan musik gereja, saya pemusik gereja, saya dijadwal hari ini tugas musik, maka saya datang hanya untuk menjalankan tugas. Karena saya datang untuk menjalankan tugas. Oh saya hari ini kolektan, saya datang hanya untuk menjalankan tugas, sebatas formalitas dan legalitas. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus tidak menghendaki itu. Dikatakan ayat 20 dengan tegas, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak berkata sesuatu yang main-main dalam situasi ini. Kalau segala laku ibadah kita hanya formalitas, segala laku ibadah kita hanya, oh yang penting malu sama KTP gitu ya. Masa orang Kristen gak pernah ke gereja? Malu sama kartu SIM, malu sama kartu pelajar. Masa saya siswa Kristen saya gak pernah ke gereja? Berarti sebetulnya kita hanya sebatas orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lantas apa yang Tuhan minta dari situasi ini? Apa yang Tuhan minta? Apakah saya beribadah saja tidak cukup? Walaupun tidak dilihat orang, saya juga berdoa. Apakah itu saja tidak cukup? Walaupun tidak ikut grup MBA jemaat, mari baca Alkitab jemaat, saya juga baca satu pasal satu hari, apakah itu saja tidak cukup? Sekali lagi yang Tuhan kehendaki dalam situasi ini bukan sekedar ritualisme. Dan itu yang terjadi pada bacaan 1, Yesaya yang tadi sudah sama-sama kita dengar penjelasannya secara cepat.
Umat pada waktu itu membungkus dengan sedemikian rupa supaya terkenal saleh dan dianggap suci di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan tidak pernah bisa ditipu oleh manusia. Segala selubung yang kita pakai, kita datang dalam ketelanjangan di hadapan Tuhan. Kembali lagi, lantas apa yang kemudian Tuhan inginkan dalam situasi? Saudara, dalam situasi ini sebetulnya juga muncul sebuah ironi. Jika di tengah situasi yang mudah dan nyaman saja, orang-orang Kristen seringkali gagal memainkan peran sebagai garam dan terang, bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan itu di tengah-tengah penganiayaan dan tekanan? Kondisi yang aman, kondisi yang mudah aja kita gagal. Taruhlah saya tidak bicara dalam konteks kita sedang dalam situasi yang punya pergumulan berat. Mungkin dalam situasi yang biasa-biasa aja. Dalam situasi ya okelah masih ada batuk flu sedikit gitu ya. Okelah kadang cicilan atau angsuran tidak bisa nutup dengan genep bulan ini sedikit nominalnya. Enggak yang sampai wah udah berapa lama gitu. Dalam situasi itu aja kita masih terjebak hanya sebagai orang Kristen yang hidup dengan ritualisme tanpa sesuatu yang lebih atau melampaui itu, maka dikatakan kita gagal memainkan peran sebagai garam dan terang. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi di awal tadi, di tengah penganiayaan? Atau bahkan dengan situasi tadi ketika Tuhan meminta kita melampaui itu semua. Kemudian kita bertanya, mampukah saya, mampukah kita menyediakan keteladanan konkret dari kekristenan melalui kehidupan di tengah dunia? Saudara, perhatikan yang tadi saya pertanyakan. Kita seringkali gagal memainkan peran sebagai garam dan terang. Ketika membaca Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ketika kita membaca itu, kita seringkali membaca dalam konsep pemikiran untuk masuk pada situasi peran. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Oh, berarti saya harus menjadi garam dunia, harus menjadi terang dunia. Pernah saudara-saudara memahami itu? Atau bahkan bicara pada konteks itu? Saya menduga jangan-jangan kita sekarang pun juga bicara pada konteks itu. Ketika mendengar kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, maka kita langsung berpikir bahwa saya harus menjadi garam, saya harus menjadi terang. Sesungguhnya ungkapan atau pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena statement yang diberikan oleh Tuhan Yesus sudah jelas. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dengan melekatkan kata menjadi, seolah-olah kita hanya sekedar memainkan peran. Sehingga kita seringkali merasa gagal ketika kita belum menjadi garam atau ketika kita belum menjadi terang. Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada kita semua bahwa pelekatan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, itu bicara soal identitas. Bukan panggilan menjadi, tapi itu bicara soal identitas. Bahwa saudara dan saya adalah garam dunia, adalah terang dunia.
Jadi bukan ketika kita membaca ini, oh berarti saya punya panggilan untuk menjadi. Karena kalau untuk menjadi, berarti kan kita belum. Iya kan? Dan kemudian dalam prosesnya kita seringkali merasa bahwa saya gagal. Saya belum menjadi garam. Saya belum menjadi terang. Saya minder kalau saya harus menjadi garam dan terang. Kemudian balik lagi ke konsep who am I, siapa saya. Padahal itu sudah menjadi identitas kita, status kita, panggilan kita dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberikannya. Jadi tanpa kita menjadi pun sebetulnya kita sudah menjadi. Karena kita adalah garam, kita adalah terang yang Tuhan maksudkan itu. Nah, maka ketika kita bicara dalam situasi ini, bahwa saudara dan saya adalah garam dunia dan terang dunia, seharusnya kita hidup sebagai identitas tersebut. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Maka kita sebaiknya melihat fungsi garam dalam teks ini sesuai dengan budaya kuno yang muncul pada waktu itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan. Yang pertama mengawetkan, yang kedua memberi rasa. Kalau situasi ini kita refleksikan, maka dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Lah kok bisa? Lah iya. Fungsinya garam tadi apa? Mengawetkan. Mengawetkan itu biar apa? Biar tidak terjadi kebusukan. Ya, mereka menyimpan makanan itu dengan cara mengasinkan makanan pada waktu itu. Supaya lebih tahan lama, lebih awet dan lain sebagainya. Artinya konteks yang terjadi pada dunia sekarang ketika kita dilekatkan bahwa saya, saudara adalah garam dunia, maka dunia pada konteks kita sedang menuju pada situasi kebusukan. Sehingga kita diperlukan di sana. Dunia sedang menuju pada situasi tidak ada lagi rasa atau ketawaran. Mereka yang alumnus COVID-19 tahu persis bagaimana rasanya tidak ada rasa. Minum kopi warnanya hitam, baunya nggak ada, ya. Diminum rasanya kayak air putih. Makan ikan asin kita bisa bilang ikan tawar. Nggak ada rasa. Dunia diasumsikan sedang dalam keadaan yang mendekati kebusukan atau ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana. Kalau bicara soal kebusukan. Bahkan kejahatan sekarang bisa jadi tren. Bulan ini atau awal akhir Januari dan awal Februari, tren kejahatan yang sedang terjadi adalah penculikan anak. Betul kan? Jadi tren. Di akhir Desember tren yang terjadi adalah penipuan atas nama pendeta. Nomor-nomor WhatsApp pendeta beberapa itu dimintai apa dan lain sebagainya padahal bukan pendetanya. Jadi tren. Di beberapa bulan yang lalu yang lagi viral dan tren adalah kasus-kasus pembunuhan. Kriminalitas aja bisa jadi tren sekarang. Bahaya sekali dunia ini. Belum lagi ketika kita bicara soal hoax. Kadang tanpa kita sadari kita jadi penyebar hoax tanpa mencoba mengkonfirmasi dulu. Dan kriminal yang lain yang lagi muncul sekarang, ya saya mau katakan kriminal karena kadang berdampak sampai ke kriminal gitu ya. Judi online. Bukan cuma sekedar pinjaman online tapi judi online. Tanpa terasa segala sesuatu dikerjakan. Padahal ingat, kita adalah garam dan terang dunia.
dipanggil untuk mengawetkan, bukan mengawetkan yang busuk, tapi mengawetkan yang segar. Dipanggil untuk memberi rasa. Ketidakpedulian merajalela. Contoh paling dekat, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ketika beberapa kali sudah dibuka kesediaan untuk ikut serta dalam memberi nama-nama bakal calon penatua. Ini langsung saya to the point, gak pakai tedeng aling-aling. Jarang sekali dari kita yang terlibat. Apa jangan-jangan kita tidak tahu bahwa kita semua punya hak untuk menyuarakan? Sebagai anggota baptis dewasa, sebagai anggota sidi, kita berhak untuk memberikan usulan-usulan nama, bahkan kita berhak untuk dicalonkan. Tapi ketika majelis sudah menghimbau, bahkan waktu itu sempat sampai 2 atau 3 kali diwartakan gitu ya, minim dari kita yang merespon. Bisa dikatakan ini sebagai bentuk ketidakpedulian. Ketidakpedulian yang lain ketika masuk dalam kepengurusan sulit sekali. Sampai teman-teman yang sudah di pengurus itu sampai harus bergumul, masa iya saya diperpanjang lagi, masa iya saya diperpanjang lagi, sudah 2 kali kepengurusan diperpanjang, masa iya saya sampai nanti emeritus di sini begitu ya. Padahal kita bekerja bersama-sama, berdampak bersama-sama. Pada situasi-situasi seperti itu sebetulnya identitas kita seharusnya semakin menjadi nyata. Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan jati diri kita. Tetapi kita justru mempertahankan segala sesuatu yang berkutat pada ranah pemikiran kita semata. Nah, itu yang terjadi ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena semua orang yang tinggal di kota itu menyalakan penerangannya. Sekalipun gelap pasti akan ketahuan itu sebuah kota. Tapi ada kekonyolan terjadi ketika ada orang yang menyalakan terang tetapi ditutup dengan gantang. Ayat 15 bicara, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kenapa ini dijelaskan? Karena ini sebuah kekonyolan. Kalau kita sudah menyalakan terang, kalau kita menyalakan pelita, kemudian kita letakkan di bawah gantang. Gantang itu apa sih? Gantang itu, ini loh apa namanya, semacam tempayan untuk menampung biji-bijian yang kira-kira 8,75 liter. Jadi bisa dibayangkan ukuran besarnya. Nah kalau kita nyalain pelita kemudian itu ditutup gantang, kan itu konyol. Lah buat apa dinyalain? Toh gak bakal kelihatan yang lain. Makanya di sini dikatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Saudara, bicara soal tantangan, bicara soal resiko, memang kita seringkali menghindari resiko ketika kita punya panggilan hidup yang berdampak. Tetapi kalau bicara soal menjadi garam dunia, menjadi garam itu sebetulnya sederhana. Sederhana. Garam itu adalah benda sederhana yang ketika dicampur bahan makanan dia akan larut dan tidak terlihat. Jadi banyak orang berpikir bahwa dirinya itu tidak bisa berdampak karena dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Dirinya tidak bisa berdampak karena dia tidak punya kemampuan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya tidak perlu menjadi besar untuk berdampak. Gak perlu jadi sukses dulu supaya berdampak. Menjadi pribadi yang sederhana pun itu bisa berdampak.
Dan ketika memang dikatakan garam itu adalah satu situasi yang menunjukkan identitas diri kita untuk memberi cita rasa tanpa menonjolkan diri, tanpa menjadi besar terlebih dahulu, memang sebaliknya ketika kita bicara soal terang, yang adalah identitas kita untuk tidak menjadi takut dan tidak menyembunyikan hal-hal yang menjadi kebenaran. Artinya, kita tidak perlu menyembunyikan terang kita di tengah situasi yang memang membutuhkan cahaya terang. Hanya kekonyolan yang membuat kita atau yang membuat kota itu menjadi tidak terlihat. Yaitu ketika seseorang justru menutup nyalanya dengan gantang. Dan kalau ini terjadi, maka kegelapan yang muncul karena gelap dan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Jika tiap rumah seperti ini, maka di puncak bukit pun kita nggak akan tahu di situ ada sebuah kota. Dengan kata lain, itu hanya menjadi sebuah hal yang konyol atau bahkan maaf, sebuah kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Terang sudah dimiliki, terang sudah diberikan, tetapi kita justru menutup. Saya minder, saya nggak percaya diri. Ini semua hal-hal yang kita pakai untuk menyelubungi cahaya terang yang sudah kita miliki. Tapi sebaliknya, apabila kita menunjukkan terang itu melalui perbuatan-perbuatan kita, apabila kita menghidupi panggilan menjadi garam dan terang itu, Bapa yang di surga dipermuliakan, bukan dipermalukan. Saudara, orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa, walaupun Bapa berada di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di dunia. Pendeknya, identitas yang mewujud perbuatan dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Karena garam dan terang tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesamanya. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia yang dipanggil Allah untuk dunia yang sedang dipercayakan saat ini. Tuhan menolong kita. Amin. So
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Umat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama datang, menyampaikan segala ungkapan syukur kami, menyampaikan segala pergumulan kami. Kami boleh bersama-sama mengungkapkan segala sukacita dan dukacita kami di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai persekutuan gereja-Mu di tempat ini, kami bersama-sama berdoa agar kami
senantiasa mendapatkan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh peka akan setiap panggilan dan teguran Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bagi orang di sekitar kami. Maka pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mengingat mereka dalam doa ini, kiranya Tuhan yang juga boleh berperkara dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang lemah tubuh, mereka yang masih terus-menerus berjuang untuk sembuh dari vonis sakit penyakit yang ada pada mereka. Kami berdoa untuk kesehatan mental mereka, untuk psikis mereka, agar tidak mudah menjadi lemah, agar tidak mudah terombang-ambingkan dengan segala proses yang melelahkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang harus mengkonsumsi obat-obatan, bahkan diharuskan seumur hidup. Kiranya Tuhan boleh tolong, agar fase-fase yang menjenuhkan, yang membosankan, yang terkadang membuat kami justru berputus asa, boleh dipakai menjadi satu fase yang membuat kami semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya bahwa jalan ini pun dipakai oleh Tuhan untuk menolong kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala situasi yang sedang kami alami di dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan pimpin untuk majelis jemaat, badan pelayan jemaat, untuk pengurus Yayasan Sion, di tengah segala situasi pergumulan pelayanan yang terjadi. Kami berdoa untuk seluruh aktivis, untuk seluruh jemaat, untuk seluruh simpatisan, di mana mereka semua juga sedang bergumul, sedang berjuang untuk pulih, bahkan di tahun 2023 yang konon katanya ada resesi. Biarlah kami semua tidak juga mengalami kelesuan dalam iman kami, sekalipun kondisi perekonomian kami lesu. Tetapi iman kami boleh semakin membangkit-bangkit, semakin menyala-nyala, semakin semangat untuk terus memberi diri dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kami, melalui kehadiran gereja Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, bukan dipermalukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah memberi diri dalam segala partisipasi pelayanan kegiatan yang ada di gereja. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk program-program yang sedang dikerjakan. Kiranya kami bukan hanya sekedar menjalankan secara formal, tetapi boleh ada keimanan dan kebersamaan yang dibangun di sana. Kami juga mau berdoa Tuhan, agar segala sesuatu yang terjadi boleh terjadi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk proses penjaringan nama-nama bakal calon penatua, di mana setiap orang, baik anggota SIDI maupun anggota baptisan dewasa boleh memberikan usulan. Kiranya usulan itu juga boleh diproses dengan baik oleh majelis jemaat. Tuhan juga boleh tolong untuk rencana diadakannya pembentukan kelompok kecil, di mana dalam kelompok ini kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami boleh bersama-sama berbagi. Ketika kami merasa tidak punya teman, ketika kami merasa kesepian, ketika kami tidak punya teman curhat, ketika kami merasa tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan, di dalam persekutuan, di dalam segala situasi yang terjadi, maka biarlah kelompok kecil ini boleh menjadi sarana dari Tuhan, agar kami bertumbuh dan memiliki kebersamaan, agar kami juga boleh bersama-sama berproses. Tuhan, berikan kami kesediaan diri untuk boleh bersama-sama berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan juga berkati untuk teman-teman, rekan-rekan semua yang telah bersedia untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Kiranya hikmat Tuhan terus ada dalam mereka, dan mereka boleh terus-menerus menjalankan segala aktivitas mereka, segala tugas dan karya layan mereka di dalam kemurahan Tuhan. Dan mereka boleh terus dipakai untuk menjangkau setiap orang yang membutuhkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala bidang yang boleh ada dalam situasi gereja di tempat ini, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana di mana akan diadakannya kegiatan-kegiatan yang akan menjangkau masyarakat sekitar bersama dengan Komisi Kesaksian dan Pelayanan, juga rencana di mana kami kembali menghimbau dan juga membuka penawaran untuk penerimaan peserta didik sekolah Sion.
Kiranya Tuhan juga boleh tolong agar sekolah Sion, di mana kami melayani Tuhan dalam bidang misi ini, juga boleh menjadi sekolah yang menjadi berkat baik bagi Kota Blora maupun bagi Indonesia, bagi Jawa Tengah, atau bahkan bagi dunia. Kami sungguh menyerahkan setiap orang yang ada di dalamnya dalam kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar para pemimpin kota kami, kabupaten kami, boleh berada dalam hidup yang takut akan Tuhan, boleh menjadi pemimpin yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan semuanya hanya dalam kemurahan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Daripada
membawa persembahan kita di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kini kami menaikkan syukur kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Berkatilah ya Bapa, dan kiranya melalui persembahan ini pun menjadi kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.